Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warjuni fahma. Amin amin. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya dimanapun Anda berada. Ya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah. Ya. Izinkan saya akan bacakan pantun. Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan niat dan doa yang tulus. Ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menuju kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pada pagi yang indah dan cerah ini izinkan saya akan menyampaikan tentang buah keikhlasan. Jadi ikhlas itu ternyata ada buahnya, ada hadiahnya, ada buahnya sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25, yaitu bunyinya, sesungguhnya pohon keikhlasan akan menghasilkan buah keikhlasan. Manis, indah, dan menyenangkan karena berasal dari pohon yang baik. Akarnya kuat, kokoh, sedangkan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah setiap saat. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu akumulasi dari hati yang bersih dan akhlak yang terpuji menyatu pada, itu akhirnya akan menjadi satu, menyatu pada keikhlasan, yaitu hati yang bersih, akhlak yang terpuji, itu akhirnya menjadi ikhlas. Sementara tanpa keikhlasan tidak ada lagi hati dan akhlak. Hati akan kosong, gersang, menjadi sarang penyakit, mulut yang berbusa, mengeluarkan kata-kata tanpa makna, anggota badan bekerja bagai robot, kasar tanpa rasa dan hati. Sampai-sampai orang yang sekaliber Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pun sangat takut akan penyakit riya. Ketika ia berceramah kemudian muncul rasa takut dan penyakit ujub, segera ia memotong ucapannya
dan ketika menulis karya tulis dan takut ujub, maka segera merobeknya. Lalu bagaimana mungkin kita, ya, seorang yang biasa ini mampu ikhlas, ya. Biasanya ikhlas itu memang kata-kata ikhlas adalah kata-kata yang mudah diucapkan. Kata-kata yang mudah diucapkan oleh semua orang, siapapun bisa mengucapkan. Bahkan seorang yang munafik, seorang yang kafir pun bisa berbicara ikhlas. Ya, bahkan para dai pun biasanya di awal-awal juga ikhlas, namun itu bisa luntur, karena berbagai ujian, cobaan yang menghadangnya, ia bisa menjadi ikhlasnya bisa menjadi kendur, bisa luntur dan jatuh ke kecebur sumur karena riya, ujub. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak demikian, ya. Namun memang perkara ikhlas ini perkara yang sangat sangat berat, ya. Dan ikhlas itu merupakan mutiara teramat mahal, ya, mutiara teramat mahal yang harus selalu dimiliki oleh semua orang muslim, ya, apalagi seorang dai, ya, orang-orang yang berceramah itu sangat-sangat harus itu, ya, karena menjadi panutan, menjadi contoh. Mutiara yang harus senantiasa dibersihkan dalam diri karena berbagai macam kotoran, debu yang selalu nempel dalam diri kita, ya, itu yang harus selalu kita bersihkan. Lalu apa itu buah-buah dari keikhlasan? Contoh buah dari keikhlasan itu hakikatnya penyerahan totalitas kepada Allah, yaitu penyerahan atau berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita ikhlas, akhirnya kita semata-mata melaksanakan segala sesuatunya karena Allah. Akhirnya berkata Ibnul Qayyim, meninggalkan syahwat karena Allah adalah jalan paling selamat dari azab Allah dan paling sukses meraih rahmat Allah. Meninggalkan perbendaharaan dari harta-harta Allah. Dan mereka yang mendapatkan keikhlasan itu mereka akan dapatkan kelezatan iman, ketenangan hati, dan selalu rindu kepada Allah. Dan dia akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan di hatinya selalu ada Allah. Dan selalu hatinya itu selalu senang, hatinya selalu damai, dan itulah puncak dari kebahagiaan yang ada di dalamnya. Dan tidak ada sekutu lain selain Allah. Kalau di dalam hatinya itu ada selain Allah, ya, walaupun dia itu ahli ibadah, zuhud, ilmu, maka Allah akan menolaknya karena di hatinya ada niatan-niatan perbendaharaan selain Allah. Dan nomor 2 yaitu dia yang memiliki buah keikhlasan, yaitu selamat dari cinta harta, kedudukan, dan popularitas. Dikisahkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah 2 serigala lapar dikirim ke kambing lebih merusak, melebihi ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ka'ab bin Malik, ya, diceritakan Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena bersantai-santai. Akibatnya dia mendapatkan hukuman yang berat, diboikot Rasulullah dan para sahabatnya selama 50 hari. Tapi dia jujur dan mengatakan kepada Rasulullah apa adanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum munafik pada saat kondisi sulit dan dunia terasa sempit. Muncul tawaran suaka politik dari Raja Hasan. Ka'ab ikhlas menerima ujian itu dan menolak segala tawaran politik Raja Hasan dengan segala kemewahan dan popularitasnya, dan dia selamat dari itu. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Berikutnya, buah keikhlasan juga akan dicontohkan, yaitu bebas dari perbuatan buruk dan keji, seperti dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu contoh yang selamat dari perbuatan keji yang untuk diajak mesum. Karena keikhlasan, beliau ikhlas semata-mata hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Quran surat Yusuf ayat 24. Berikutnya, buah keikhlasan yaitu menjadikan amal dunia secara umum sebagai ibadah yang berpahala, ya. Sesungguhnya banyak sekali amal umum yang jika kita niatkan karena Allah maka akan berpahala. Contohnya memberi makan, nafkah, dan menyalurkan hasrat seks pada istri,
bersenda gurau dengan anak istri, berolahraga, rekreasi yang sehat, makan, minum, dan bekerja mencukupi nafkah untuk keluarga. Ini ya. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya berkata kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah SAW, para hartawan itu pergi dengan banyak pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka mengerjakan puasa sebagaimana kami mengerjakan puasa. Dan bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sedang kami tidak mampu." Itu para sahabatnya itu iri dengan orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah lebih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah adalah sedekah bagi kalian. Setiap takbir Allahu Akbar sedekah bagi kalian. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah bagi kalian. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah bagi kalian. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, bersetubuh dengan menyalurkan hasratnya kepada istri juga sedekah dan pahala." Jawab beliau dan Rasulullah, "Tahukah kalian jika dia menyalurkan pada yang haram?" Ini Rasulullah, "Tahukah kalian jika menyalurkan pada yang haram atau berzina, bukankah baginya ada dosa? Demikian pula jika ia menyalurkan pada yang halal, maka baginya adalah berpahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu teman-teman ya, banyak sekali ya, segala sesuatu, tapi kata kuncinya yang ikhlas, hati yang semata-mata karena ibadah kepada Allah. Kemudian buah keikhlasan juga dapat diceritakan, dikisahkan, dapat keluar dari setiap kesempitan. Kisah 3 orang yang terjebak dalam gua ya, itu bukanlah sekedar kisah pelipur lara saja atau kisah pengantar tidur yang tanpa makna. 3 orang yang mempersembahkan amalan unggulannya. Pertama, birrul walidain. Yang kedua, warok, betul-betul semata-mata bekerja menyerahkan hartanya kepada pegawainya, karena pegawainya tidak mengambil hartanya, dikembangkan, harus diserahkan juga kepada pegawainya. Yang ketiga, pengendalian syahwat yang luar biasa. Nah, akhirnya keajaiban itu menjadikannya, karena buah keikhlasannya, keajaiban itu akhirnya dapat keluar dari setiap kesempitan. Syaratnya yaitu penuhinya hati yang ikhlas. Dan masih banyak sekali daftar kesempitan pada umat Islam, kesempitan kemiskinan, kekurangan pangan, lapangan pekerjaan mungkin ya, fitnah, teroris, korupsi, pejabat yang culas, perzinaan, pemerkosaan, atau mungkin fitnah-fitnah ini maksudnya, mafia, atau mungkin ditipu, dihina, ya banyak sekali, dan masih banyak lagi kita kisah-kisah yang lain. Dan alhamdulillah alamin, saya juga banyak sekali pengalaman-pengalaman itu, sehingga jika kita itu bisa sabar dan untuk kita bisa keluar dari semua, maka kita akan bisa keluar dari setiap kesempitan itu. Kenapa bisa ya? Karena memang semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak daftar contoh-contoh orang-orang yang ikhlas, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, orang-orang hebat, maka kita bisa belajar dari sana. Kemudian buah keikhlasan juga dapat menghantarkan kepada kemenangan ya. Kalau kita ikhlas, kita dapat kemenangan dari tipu daya setan. Diriwayatkan dari Al Hasan berkata, ada sebuah pohon yang disembah manusia selain Allah ya, maka seseorang mendatangi pohon tersebut dan berkata, "Saya akan tebang pohon itu." Maka ia mendekati pohon tersebut untuk menebangnya sebagai bentuk marahnya karena Allah. Maka setan menemuinya dalam bentuk manusia dan berkata, "Hei, engkau mau apa?" Orang itu berkata, "Saya hendak menebang pohon ini karena disembah selain Allah." Setan itu berkata, "Jika engkau tidak menyembahnya, maka bukankah orang lain yang menyembahnya dan tidak membahayakanmu?" Kemudian lelaki itu berkata lagi, "Saya tetap akan menebangnya." Kemudian setan berkata, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagimu? Dan syaratnya engkau tidak menebangnya. Dan engkau akan mendapatkan 2 dinar setiap pagi jika engkau bangun pagi di bawah bantalmu." Ya,
kau akan dapatkan di bawah bantalmu. Berkata si lelaki itu, mungkinkah itu terjadi? Nah, berkata setan, saya yang menjaminnya. Ya, artinya menyerupai manusia, ya, hadir dalam bentuk manusia, saya yang menjaminnya. Maka kembalilah lelaki itu dan setiap pagi mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya. Namun pada suatu pagi ia tidak mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya, sehingga marah dan akan kembali menebang pohon tadi. Setan menghadangnya dalam wujud yang asli. Setan pede nih ya, dalam bentuk yang asli. Engkau mau apa? Gitu ya. Berkata lelaki itu, saya akan menebang pohon ini karena disembah manusia. Berkata setan, engkau berdusta. Engkau akan melakukan ini karena terputus jalan rezekimu. Ya, tetapi lelaki itu memaksa akan menebangnya. Setan memukulnya dan mencekiknya dan hampir mati. Kemudian berkata, tahukah kau siapa saya? Maka ia memberitahukan bahwa saya adalah setan. Gitu ya. Setan berkata, engkau datang pada saat pertama marah karena Allah, sehingga saya tidak mampu melawanmu. Oleh karena itu saya menipumu dengan 2 dinar, dan engkau tertipu dan meninggalkannya. Dan pada saat engkau tidak mendapatkan 2 dinar, engkau datang dan marah karena 2 dinar tersebut, sehingga saya mampu mengalahkanmu. Para dai tadi kalah hanya dengan 2 dinar, kalah dengan niatnya tadi. Maka menjaga niat ini, menjaga keikhlasan ini jadi sesuatu yang penting. Itu tadi buah keikhlasan. Kemudian buah keikhlasan lagi yaitu mereka yang ikhlas akan dicintai Allah. Ketika seseorang yang telah beriman, beribadah dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, pasti Allah akan mencintai orang tersebut. Mereka lah kekasih Allah. Disebutkan dalam hadis Al-Qudsi yang bunyinya, yang maknanya, jika hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan yang sunnah, maka aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian buah keikhlasan juga meraih kecintaan manusia. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka seluruh makhluk dapat digerakkan untuk mencintai hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya, jika Allah Ta'ala mencintai seseorang, Allah memanggil Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Itu perintah Allah. Jibril pun mencintai fulan. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit sambil berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah fulan. Maka penduduk langit mencintai fulan, kemudian ditetapkan baginya penerimaan di bumi. Kemudian buah keikhlasan juga dapat meraih kemenangan di dunia, ya, dan pahala yang besar di akhirat. Kita lihat pada surat Asy-Syaff ayat 10 sampai dengan 13, orang yang beriman tentulah orang yang ikhlas dan berhak mendapatkan kemenangan baik di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga keimanan dan keikhlasan hati kita, sehingga kita bisa selalu menjaga hati kita dengan penuh istiqomah. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan-kesalahan murni datangnya dari kami atau saya sendiri. Mari kita lanjutkan untuk berdoa di pagi hari ini dengan doa yang penuh tulus dan ikhlas. Untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita. Kita doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Kita doakan sukses. Orang yang menzalimi kita doakan jadi orang yang baik, sukses, dan mudah-mudahan mereka juga segera berbuat baik kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله inna ilallahi raghibun. Monggo dilanjut. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يسرون على الحياة العظيم فكانوا يقولون عدا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محكومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم وما وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Berikanlah petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Hayyu ya Matin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah jumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polino Madiun tahun angkatan 2024 ini ya Allah. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu ke Lembaga Polino Madiun, Polindo Surabaya, Setia Pemuda, Asiloka, dan Lokajaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibah Sailin, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan. Karena engkaulah sebaik-baiknya penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mari kita rilekskan diri kita. Rileks, atau kita duduk yang nyaman, yang rileks. Kita lemaskan jari kaki kita, tumit kita, betis kita, kaki kita, lutut, lemas, paha, lemas ke atas, terus ke perut, lemas, dada, lemas. Pergelangan tangan, jari tangan, lemas, lengan lemas, punggung lemas, pundak lemas, leher lemas, telinga lemas, mulut lemas, hidung lemas, mata lemas, kepala rileks, rambut rileks. Pastikan semuanya rileks, pastikan semuanya rileks, pastikan semuanya rileks. Rasakan Anda saat ini duduk di atas kursi, ambil nafas, lepaskan alhamdulillah. Ambil nafas, lepaskan alhamdulillah. Ambil nafas, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ambil nafas, lepaskan alhamdulillah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hati. Cabutlah penyakit-penyakit hati dari kami ya Allah. Cabutlah penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Ambil nafas. Ya Allah, izinkan kami, isilah hati kami ya Allah. Arahkan angin Anda ke hati Anda. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan asma-Mu, asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut asma-Mu, Bismillahirrahmanirrahim. Penuhilah hati kami dengan Rahman Rahim-Mu. Liputilah hati kami dengan Rahman Rahim-Mu. Liputilah hati kami dengan Rahman Rahim-Mu. Liputilah hati kami dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah alamin. Terima kasih ya Allah atas semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Semuanya atas kehendak-Mu ya Allah. Semua yang terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kami keluarga yang baik, ayah ibu yang baik, pasangan hidup yang baik, anak istri yang baik, teman-teman yang baik, rekan kerja yang baik, keluarga yang baik, rezeki yang banyak barokah, rezeki yang banyak barokah melimpah ruah ya Allah. Kau datangkan kepada lembaga kami, Kau datangkan kepada kami, Kau datangkan siswa-siswa yang begitu banyak dari manapun kepada lembaga kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah mereka, murid-murid kami ya Allah, mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran ya Allah. Mudahkanlah menerima pelajaran, mudahkanlah praktek, mudahkanlah bekerja maupun berwirausaha ya Allah. Sukseskanlah mereka semua ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka semua ya Allah. Semata-mata untuk menyenangkan hati orang tuanya, semata-mata
membuat bahagia keluarganya ya Allah, semata-mata untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, karena Kaulah penguasa langit dan bumi, Kaulah penguasa langit dan bumi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta serta mohon pertolongan. Ya Allah, mohon petunjuk-Mu ya Allah, agar kami mampu mewujudkan impian-impian terbesar kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang yang baik-baik ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, pancarkanlah Rahman Rahim-Mu ke seluruh anggota tubuh kami melalui darah-darah kami ya Allah. Kau kaki kami ya Allah, Kau berikan kekuatan kaki kami ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada kami ya Allah, melangkah dengan langkah yang tegap, melangkah kepada kebaikan, kebenaran. Kepada tangan kami ya Allah, melayani dengan sepenuh hati. Ke mulut kami ya Allah, dengan berkata qaulan saliman, berkata yang baik, lemah lembut, berkata yang benar, dan selalu mudah tersenyum ya Allah. Ke mata kami ya Allah, memandang segala sesuatunya yang baik-baik ya Allah, selalu berprasangka yang baik ya Allah. Ke pikiran kami ya Allah, selalu berpikir positif, berpikir bisa. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau kembalikan kepada kami, kembali sehat lagi, kepada seluruh anggota tubuh kami, kembali kuat lagi dan kembali sehat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.